Selamat malam, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan, untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Di malam hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami, kuasailah kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat dimampukan untuk mengerti bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Untuk itu Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah karena kami telah siap, sedia untuk mendengarkan dan juga merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini yaitu dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan, "Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Ini, terimalah kepunyaan Tuan.' Maka jawab tuannya itu, 'Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi.' Demikianlah firman Tuhan dibacakan bagi kita sekalian. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada perenungan malam hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tadi telah dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Injil Matius pasal 25 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Jangan malas, tetaplah kreatif, merupakan tema perenungan kita pada malam hari ini. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masing-masing kita memiliki talenta ataupun memiliki keterampilan masing-masing yang telah diberikan oleh Tuhan. Ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai untuk memperbaiki sesuatu, ada yang pandai untuk berhitung, ada yang pandai untuk menjadi pemimpin, dan juga pandai untuk melakukan segala hal. Tetapi ada juga yang kurang pandai untuk melakukan beberapa hal karena itu bukanlah keterampilan yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Namun Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada perkataan yang mengatakan bahwa jikalau kita tidak terampil tetapi kita mau tekun untuk melakukan sesuatu itu, kita mau tekun untuk mempelajarinya, pasti usaha kita akan membuahkan hasil yang baik dan nantinya kita akan mulai terbiasa ataupun mulai memiliki keterampilan yang sebelumnya tidak kita miliki tersebut. Nah, pada malam hari ini pun pembacaan kita di sini mau memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus kembali membawakan suatu perumpamaan untuk diajarkan kepada setiap kita. Yaitu di sini adalah perumpamaan mengenai talenta.
Tuhan mengatakan bahwa setiap manusia telah memiliki talentanya masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus mengasah talenta yang ada pada diri kita dengan sebaik-baiknya. Sebab jikalau kita tidak mengasahnya, bisa saja talenta itu akan pudar dan juga kita tidak akan bisa menggunakan talenta itu. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak sekali dari kita yang takut ataupun ragu-ragu untuk mengembangkan talenta yang kita miliki atau mengembangkan potensi yang kita miliki dengan berbagai alasan, yaitu salah satunya adalah dengan mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukan itu. Padahal di dalam dirinya ia mengetahui bahwa ia mampu. Tetapi karena rasa takut mungkin ataupun rasa kemalasannya mungkin membuatnya menjadi takut untuk memulai sesuatu ataupun menjadi takut untuk mencoba sesuatu. Nah, alasannya yang dikatakan tadi yaitu tidak bisa ataupun tidak memiliki bakat untuk melakukan itu. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini, kita mau diperlihatkan bahwa Tuhan Yesus memberikan peringatan yang sangat tegas lewat perumpamaan mengenai talenta ini. Agar setiap kita selalu siap untuk mengembangkan talenta yang telah dipercayakan kepada kita. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai macam talenta. Untuk itu Tuhan menginginkan agar kita dapat mengembangkan talenta tersebut. Jika tidak, kita akan terkena konsekuensi dari dalih ataupun alasan yang telah kita paparkan tadi. Alasan mengenai saya tidak bisa, saya tidak berbakat. Bisa saja Tuhan mengambil talenta yang kita miliki karena kita tidak mau mengasah talenta tersebut. Kalau di dalam bacaan kita dikatakan seperti ini, kata Sang Tuhan, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima, serta dengan bunganya." Nah, akibat dari ketidaktaatan kita untuk mengembangkan talenta yang telah diberikan bagi kita, justru kemudian adalah akan membuat kita kehilangan talenta tersebut. Sebaliknya, jikalau orang itu mengembangkan talenta yang diberikan yang ada padanya, walaupun mungkin saja masih kecil ataupun masih sedikit yang terlihat, tetapi dengan kita giat untuk belajar, dengan kita giat untuk mengembangkan talenta tersebut, maka yakin dan percayalah, maka talenta kita akan kembali ataupun akan semakin bersinar, semakin membuat kita menjadi pribadi yang sangat bersemangat untuk mengembangkan talenta yang ada pada kita. Nah, sebab itu ambillah talenta itu dan daripadanya dan juga berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Mengapa Tuhan mengatakan demikian? Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga dia akan berkelimpahan. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini merupakan suatu teguran yang sangat keras dari Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Baik itu pada jemaat yang ada di zaman Tuhan Yesus maupun saat ini, di kehidupan yang sedang berjalan ini. Tuhan menginginkan agar ibu bapak dan saudara dan juga saya mengembangkan setiap talenta yang kita miliki. Misalnya saja ketika yang saya tadi sampaikan di awal, ketika kita memiliki talenta bernyanyi, kembangkanlah talenta itu. Gunakanlah itu untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan lewat pujian kita. Sebab tidak akan ada yang menolak jikalau kita ingin memberikan persembahan pujian berupa nyanyian kita, jikalau itu untuk kemuliaan akan nama Tuhan dengan talenta yang kita miliki. Dan juga jikalau kita memiliki talenta untuk melakukan pelayanan, untuk turut bekerja di dalam membantu pelayanan bersama dengan para majelis, mungkin menjadi majelis dan juga menjadi setiap pengurus di pelkat-pelkat,
maka pergunakanlah kesempatan yang ada bagi kita untuk kita mengembangkan potensi kita untuk menjalankan kehidupan ini serta untuk melayani Tuhan. Sebab setiap talenta yang kita miliki pasti akan bertujuan untuk memuji dan juga memuliakan akan nama Tuhan. Ketika kita diinginkan untuk terlibat di dalam pelayanan, dan jikalau kita merasa kita memiliki potensi itu, janganlah berkecil hati. Mari kita mencobanya. Kita belajar dengan kesungguhan hati kita. Kita giat untuk melakukan pelayanan, sehingga kemudian kita akan terbiasa dan juga kita akan semakin dikuatkan oleh Tuhan dan juga dimampukan untuk melakukan pelayanan bersama-sama dengan pelayan Tuhan yang ada. Untuk itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan pada malam hari ini, Tuhan menginginkan agar kita semua mengembangkan setiap talenta yang kita miliki. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, atau bukan hanya untuk kesuksesan diri kita pribadi, keluarga kita, dan lain-lain sebagainya. Tetapi lakukanlah juga, gunakanlah juga talenta kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab tidak sedikit juga orang yang memiliki talenta dan merasa memiliki talenta itu dan ia mengembangkannya, tetapi dipergunakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tuhan tidak menginginkan hal yang demikian, tetapi Tuhan menginginkan supaya talenta yang kita miliki itu kita seimbangkan. Kita pergunakan untuk kepentingan pribadi kita dan juga tentunya kita pergunakan untuk kepentingan memuji dan juga memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita saling tolong-menolong, kita saling membantu dengan talenta yang kita miliki. Kita dituntut oleh Tuhan untuk mengasihi. Kita harus melayani sesama kita dengan melakukan berbagai hal. Melayani sesama, menolong sesama, bukan hanya dengan beberapa hal saja yang bisa kita lakukan. Tetapi hal-hal kecil, hal-hal yang sedikit pun dapat kita lakukan untuk bersama-sama memuji dan juga memuliakan nama Tuhan lewat membantu dan juga menolong sesama kita yang saling membutuhkan. Untuk itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengembangkan talenta yang ada pada kita, yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk kita miliki dan juga untuk kita kembangkan, agar kita dapat melayani dan juga agar kita dapat selalu melakukan kebaikan dimanapun kita boleh berada, baik itu bagi sesama kita, bagi keluarga kita, orang terdekat kita, dan juga bagi diri kita, serta untuk kemuliaan akan nama Tuhan saja. Semangatlah untuk menjalani kehidupan ini, kembangkanlah setiap talenta dan juga potensi yang ada pada diri kita untuk kepentingan kebutuhan kita pribadi dan juga terlebih untuk kepentingan akan memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh langkah kita dan juga dapat menjadikan penguatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari ke depannya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat pertolongan Tuhan. Di malam hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mempergunakan talenta yang ada pada kami dengan sebaik-baiknya, dengan mengembangkannya, sehingga kami dapat melakukan berbagai hal untuk kepentingan diri kami, terlebih untuk kepentingan memuji dan juga memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh menuntun kami dari awal kami bangun pagi tadi dan juga pada malam hari ini kami akan kembali beristirahat. Tuhan tolong kami, sertai kami supaya kami dapat tidur dengan nyenyak dan besok pagi dengan perkenaan Tuhan kami boleh kembali dibangunkan untuk melanjutkan kehidupan ini. Dan juga kami dapat selalu memuji dan juga memuliakan nama Tuhan dengan mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami sekalian ya Tuhan, berikanlah kami kesembuhan bagi yang sakit, pulihkanlah hati kami yang sedang berduka, berikanlah kami kekuatan untuk melewati berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan kami di tengah-tengah kekacauan yang kami alami saat ini, ataupun di tengah-tengah kekecewaan yang kami alami. Tolong kami, tuntun kami, supaya kami dapat diberikan hati yang tenang, kami dapat melewati semuanya dengan penuh rasa syukur hanya kepada Tuhan saja. Berkati kami sekalian ya Tuhan, pulihkanlah hati kami, dengarkanlah doa kami, sebab doa ini hanya kami bawa di dalam nama Tuhan, yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin.